Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moses Rifan Nardiansyah Samsudin dengan stambuk 225790001. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul peran freight forwarder dalam manajemen transportasi ekspor dan impor. Baik, kita langsung masuk ke rumusan masalahnya. Definisi freight forwarder yang pertama, yang kedua, peran freight forwarder dalam manajemen transportasi, ekspor, dan impor. Yang ketiga, tujuan freight forwarder dalam manajemen transportasi, ekspor, dan impor. Yang keempat, tantangan freight forwarder dalam manajemen transportasi, ekspor, dan impor. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu definisi freight forwarder. Freight forwarder adalah perusahaan atau agen yang mengatur pengiriman barang dari titik asal, misalnya pabrik atau gudang, ke titik akhir, misalnya pelanggan atau gudang penerima. Mereka bertindak sebagai perantara antara pengirim dan penyedia layanan transportasi, seperti maskapai penerbangan, operator kapal, dan perusahaan angkutan darat. Freight forwarder bertanggung jawab atas pengaturan logistik pengiriman, penyusunan dokumen, pemilihan moda transportasi yang sesuai, dan penanganan bea cukai, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Peran mereka adalah memastikan bahwa pengiriman barang berjalan lancar dan efisien dari awal hingga akhir. Baik, kita masuk ke materi kedua. Peran freight forwarder dalam manajemen transportasi, ekspor, dan impor. Yang pertama itu pengaturan pengiriman dan transportasi. Freight forwarder bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman barang dari titik asal, pabrik atau gudang, ke tujuan akhir. Yang kedua, pengurusan dokumen. Freight forwarder mengelola semua dokumen yang diperlukan untuk proses ekspor dan impor, termasuk faktur, daftar kemasan, sertifikat asal, dan dokumen bea cukai. Mereka memastikan bahwa semua dokumen memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan tujuan. Berikutnya, penyusunan, pengemasan, dan penanganan barang. Freight forwarder membantu dalam penanganan barang, termasuk pemilihan kemasan yang tepat dan penyiapan dokumen bea cukai. Mereka juga mengatur pembongkaran dan pembongkaran barang serta menyediakan layanan pengemasan dan pelabelan jika diperlukan. Berikutnya, koordinasi dengan pihak terkait. Freight forwarder berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengiriman, penerima, maskapai penerbangan, operator kapal, dan pihak bea cukai. Mereka bertindak sebagai perantara untuk memastikan koordinasi yang lancar antara semua pihak yang terlibat dalam proses transportasi. Penyusunan asuransi. Yang berikutnya, penyusunan asuransi barang. Freight forwarder dapat membantu dalam menyusun asuransi barang untuk melindungi pengirim dari kerugian atau kerusakan selama proses transportasi. Mereka bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menyusun polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman. Yang terakhir, pemantauan dan pelacakan pengiriman. Freight forwarder menyediakan layanan pemantauan dan pelacakan pengiriman yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk melacak lokasi dan status pengiriman secara real time. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat jika terjadi keterlambatan atau masalah lainnya. Baik, itulah materi kedua. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu tujuan freight forwarder dalam manajemen transportasi, ekspor, dan impor. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu memastikan pengiriman tepat waktu. Freight forwarder bertujuan untuk mengatur pengiriman barang dengan waktu yang tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya, meminimalkan biaya. Mereka bertujuan untuk mengoptimalkan biaya transportasi dengan memilih rute
dan moda transportasi yang paling efisiensi, serta mengelola dokumen dan proses logistik dengan baik untuk mengurangi biaya tambahan. Berikutnya, menyediakan layanan berkualitas tinggi. Freight forwarder bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, termasuk pemantauan dan pelacakan pengiriman yang akurat, serta penanganan dokumen yang tepat dan efisien. Berikutnya, mengacu pada kepatuhan peraturan. Mereka bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan proses yang terkait dengan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara asal dan tujuan, termasuk aturan bea cukai dan ketentuan keamanan. Berikutnya, menyerahkan penanganan barang dengan aman. Freight forwarder bertujuan untuk menangani barang dengan aman selama proses transportasi, termasuk penanganan yang tepat dan pemilihan kemasan yang sesuai. Berikutnya, mengatasi tantangan logistik. Bertujuan untuk mengatasi tantangan logistik yang mungkin muncul selama proses pengiriman seperti keterlambatan, kerusakan barang, atau masalah bea cukai dengan memberikan solusi yang cepat dan efektif. Yang terakhir, menjadi mitra strategis bagi pelanggan. Freight forwarder bertujuan untuk menjadi mitra strategis bagi pelanggan dalam manajemen rantai pasokan mereka dengan memberikan saran dan solusi logistik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Itulah materi keempat. Kita langsung masuk ke materi ketiga. Kita langsung masuk ke materi keempat. Tantangan freight forwarder dalam manajemen transportasi ekspor dan impor. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu kompleksitas peraturan dan dokumen. Untuk kompleksitas peraturan dan dokumen, freight forwarder harus memahami berbagai regulasi dan prosedur yang berbeda di setiap negara terkait ekspor dan impor. Penanganan dokumen seperti faktur, daftar kemasan, sertifikat asal, dan dokumen bea cukai memerlukan ketelitian dan kepatuhan yang tinggi. Keterbatasan manufaktur dan layanan, infrastruktur transportasi yang tidak memadai di beberapa negara atau kota dapat menjadi tantangan dalam mengatur pengiriman yang efisien. Kurangnya ketersediaan moda transportasi atau layanan tambahan seperti pelabuhan yang ramah atau gudang yang aman juga dapat memperlambat proses. Berikutnya, keterlambatan dan kecelakaan. Keterlambatan pengiriman karena masalah seperti cuaca buruk, masalah teknis dengan moda transportasi, atau masalah logistik di pelabuhan dapat menjadikan tantangan yang sering dihadapi oleh pengirim barang. Kecelakaan atau kerusakan barang selama transportasi juga dapat menyebabkan kerugian dan kerumitan tambahan. Berikutnya, komunikasi dan koordinasi yang rumit. Freight forwarder harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengirim, penerima, maskapai penerbangan, operator kapal kalau itu melalui via laut, dan pihak bea cukai. Komunikasi yang buruk atau kurangnya koordinasi dapat menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam pengiriman. Berikutnya, biaya dan penyesuaian tarif. Perubahan biaya transportasi masuk atau tarif pengiriman dapat mempengaruhi biaya pengiriman secara keseluruhan. Freight forwarder harus dapat mengelola biaya tersebut dengan efektif dan menyesuaikan tarif dengan perubahan pasar yang terus-menerus. Berikutnya adalah tantangan teknologi. Mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam proses logistik, seperti sistem manajemen transportasi atau yang biasa disingkat itu TMS, atau platform pelacakan real time dapat menjadi tantangan bagi perusahaan ekspedisi, terutama bagi mereka yang belum memiliki infrastruktur atau keterampilan yang cukup. Yang terakhir itu kepatuhan terhadap standar internasional. Freight forwarder harus memastikan bahwa operasinya mematuhi standar internasional dalam hal keselamatan, keamanan, dan lingkungan
Kepatuhan terhadap standar ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi internasional yang berlaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.